Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini masuk semua ya? Masuk Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai kurban dan akikah. Sebelum kita memulai, adakah yang tahu apa itu kurban? Menyembelih. Iya benar, menyembelih sapi, menyembelih sapi. Nah, tetapi menurut pengertian dalam bahasa Arab, kurban itu artinya qoroba yang berarti dekat. Sedangkan dalam pengertian syar'i, kurban itu artinya menyembelih hewan yang telah memenuhi syarat dan dalam waktu tertentu dengan niat ibadah. Nah, dalam kurban itu terdapat kisahnya. Ada yang tahu kisah penyembelihan kurban, hewan kurban? Nggak tahu Bu. Iya, kenapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya. Ya. Nah, kalau pada saat itu Nabi Ibrahim tidak melaksanakan apa yang akan terjadi, ada yang tahu nggak? Kan Nabi Ibrahim itu kan dia didatangkan mimpi oleh Allah. Allah pada malam ke-8 bulan Dzulhijjah, setelah bangun Nabi Ibrahim berpikir apakah mimpi tersebut datang dari Allah ataukah dari setan. Pada hari ke-9 mimpi itu datang kembali. Maka Nabi Ibrahim mengerti bahwa mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ke-10-nya disebut sebagai hari nahar, yang berarti hari menyembelih, dan pada saat itulah Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor hewan. Nah, bisa kita pikir kalau waktu itu Allah tidak menggantikan Nabi Ismail dengan seekor hewan, mungkin sekarang kita akan menjadi kambing tersebut, ya. Lalu hukum kurban. Kita masuk kepada hukum kurban. Apa hukum kurban? Sunnah. Sunnah apa? Sunnah ada banyak. Sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad yaitu orang-orang yang mampu tetapi tidak melaksanakan kurban. Menurut ulama, hukum kurban juga sunnah mu'akkad. Namun ada sebagian ulama berpendapat bahwa wajib. Terdapat dijelaskan dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3. Boleh dibacakan? Adriana kesana semangat. Ya, silakan Adriana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Adriana. Lalu kita masuk pada materi selanjutnya yaitu waktu dan tempat penyembelihan. Nah, anak-anak tahu nggak kapan waktu penyembelihan itu dilaksanakan? Ada yang tahu? Saat Idul Adha Ibu. Iya, benar. Waktu yang tepat itu dilakukan sejak selesai sholat Idul Adha sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Penyembelihan yang dilakukan sebelum sholat Idul Adha dianggap tidak sah atau tidak dianggap sebagai ibadah kurban. Jadi kalau kalian menyembelih hewan sebelum waktu yang ditetapkan, maka hukumnya tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi sunnah dalam menyembelih. Sunnah yang pertama, membaca bismillah, membaca sholawat, menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Sunnah yang kedua, membaca takbir. Dan sunnah yang ketiga, membaca doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hikmah berkurban. Boleh dibaca, Briana? Hikmah berkurban bagi yang berkurban pertama
bagi penerima daging? Satu, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua itu bertambah semangat dalam hidupnya. Oke. Terakhir, hikmah berkurban bagi kepentingan umum. Yang pertama itu memperkokoh tali persaudaraan, yang kedua menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengertian dari akikah. Apa akikah itu? Akikah dalam segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala anak atau bayi. Sedangkan dalam segi istilah, akikah adalah binatang yang disembelih pada hari ke-7 anak dilahirkan. Nah, apa itu hukumnya akikah? Apakah anak-anak semuanya sudah melaksanakan akikah? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang tahu berapa ekor kambing atau sapi untuk anak perempuan? Satu, Bu. Iya, iya benar. Anak laki-laki berapa? 2. Ya. Hukum akikah Sunnah. sunnah bagi orang tua yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup anak. Lalu kita masuk kepada jenis dan syarat hewan akikah. Akikah untuk anak laki-laki dengan 2 ekor, untuk anak perempuan 1 ekor. Waktu penyembelihannya dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Hikmah dari akikah yang pertama, merupakan wujud rasa syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan lahiran seorang anak. Yang kedua, menambahkan rasa cinta kepada Allah. Yang ketiga, mewujudkan hubungan baik dengan tetangga maupun saudara. Yang terakhir, menumbuhkan dan mengingatkan kesadaran dalam beragama. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai kurban dan akikah. Materi kita sudah selesai. Sampai di sini saja. Nanti untuk mengenai tugas, Ibu tugaskan kalian melihat proses penyembelihan hewan kurban pada saat hari Lebaran Idul Adha. Sekian pembelajaran hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi